Baiklah para mahasiswa, hari ini kita kembali dengan Kuda Bejo, kuliah daring bersama Joko. Hari ini kita angkat materi mengenai filsafat ilmu, khususnya akan kita bahas mengenai teori kebenaran. Ada 3 hal yang harus kita pahami nanti adalah teori kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Ini kita gunakan karena kita harus memahamkan apakah kebenaran itu sendiri. Tentu yang dimaksud adalah kebenaran ilmiah. Baiklah para mahasiswa, kita ikuti slide berikut ini adalah kita akan melihat bagaimana manusia mencari kebenaran non-ilmiah. Ada yang digunakan akal sehat atau common sense, yaitu akal sehat kita. Kemudian ada yang intuisi, trial and error, otoritas, prasangka, dan spekulatif. Akal sehat tentunya adalah apa yang dimiliki oleh akal pikiran atau common sense. Kemudian kalau intuisi adalah biasanya kalau di Jawa itu ada yang membuat kita mengakui sebuah kebenaran itu nol ilmiah. Suatu misal dalam mimpi. Kalau mimpi mendapatkan ikan, ternyata besoknya dapat uang, rezeki, katanya demikian. Tapi ini acap kali benar adanya. Kadang kalau di rumah ada kupu-kupu kecil ya, itu akan ada tamu. Ternyata dipersiapkan tamunya juga hadir juga. Itu intuisi. Kadang ada yang lucu, intuisi itu dimanifestasikan dengan memanipulasi orang bentuk kartu. Kalau kartu itu nanti dikocok terus sama seseorang, kemudian yang keluar adalah rupanya king, begitu, bahwa king adalah kehadiran dari pimpinan kita. Ternyata waktu dikocok yang keluar sering king keluar, ternyata besok pimpinan datang, semacam itu. Kemudian ada trial and error. Kalau trial and error itu adalah kita mencoba-coba. Suatu misal di hari puasa seorang ibu membuat jajanan apem ya, apam yang sering terjadi, maka dia coba-coba sampai ketemu formulasi yang benar. Ini kebenaran dicapai karena dengan melalui coba-coba. Sedangkan otoritas adalah bagaimana kebenaran itu didasarkan kepada orang yang memiliki otoritas yang tinggi. Suatu misal bahwa dia memiliki jabatan yang tinggi, apa yang dikatakan pejabatnya itu adalah yang paling benar. Kemudian ada prasangka dan spekulatif. Itu adalah teori yang non ilmiah. Para mahasiswa tentu nanti ini tidak mungkin kami berupaya terus menerus, nanti setiap 5 menit kita pending dulu, kemudian kita berbicara lagi begitu. Jadi setiap 5 menit atau 7 menit agar tidak bosan untuk mendengarkan kami. Nah, ini kebenaran korespondensi yang kadang disebut dengan Coring Theory of Truth. Ini adalah teori yang mengatakan bahwa kebenaran itu terjadi karena korespondensi antara apa yang dikatakan dengan kenyataannya sama. Menurut teori ini dinyatakan bahwa kebenaran atau keadaan benar itu berupa kesesuaian atau korespondensi antara arti yang dimaksud dalam suatu pernyataan dengan apa yang sungguh terjadi, merupakan kenyataan itu faktanya. Suatu misal bahwa pada pagi hari tadi ada orang dimakamkan karena penyakit COVID di makam titik-titik. Ternyata ketika kita ke sana memang ada pemakaman, berarti korespondensi atau koresponden antara yang dinyatakan dengan kenyataannya sama. Contoh lain adalah ibu kota negara Republik Indonesia adalah Jakarta. Itu adalah pernyataannya. Ternyata kenyataan, realitanya berkorespondensi. Itulah yang dinyatakan kebenaran korespondensi. Carl Rogers adalah seorang orang penganut realisme kritis Amerika yang berpendapat bahwa keadaan benar ini terletak dalam kesesuaian antara apa? Antara
ini teori yang dianut mereka, yaitu oleh realisme empiris. Jadi antara keadaan yang terletak dalam kesesuaian, jadi begini, keadaan benar itu terletak dalam kesesuaian antara apa? Esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang terdapat dalam objeknya. Jadi esensi atau arti yang kita berikan dengan esensi yang ada di dalam objeknya. Bisa saja rasa asin dengan garam itu bersesuaian. Oleh karenanya inilah yang disebut dengan korespondensi juga. Jika sensasi kita, persepsi kita, pemahaman kita, konsep dan teori kita bersesuaian dengan realitas objek, dan jika sesuatu itu mencerminkan dengan cermat, maka kita katakan itu semua benar. Pernyataan, putusan, dan teori itu benar. Kita sebut kebenaran. Jadi kalau sensasi, persepsi kita, pemahaman kita tadi dengan konsep-konsep ini bersesuaian dengan realitas objektif atau kenyataan empirinya, itulah yang disebut dengan benar. Jika sensasi itu tadi, ini kita ulangi, akan benar jika persepsi kita dengan pemahaman kita dengan objek atau realitas empiris sama. Itulah kebenaran. Itulah penekanan teori kebenaran korespondensi. Kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Itu Aristoteles. Demikian para mahasiswa, 7 menit pertama, nanti kita lanjut.